menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Usai divonis Majelis Hakim hari Rabu pekan lalu, Gayus Salomoan Tambunan segera mengungkap banyak cerita menarik di balik kasus yang sedang melilitnya. Dan Tahsin sebagai hakim dan kawan-kawan penuntut umum. Banyak pihak yang ia serang, sehingga akhirnya menjadi isu-isu baru dalam pusaran kasus sang mantan pegawai Ditjen Pajak ini. Cukup dan ditutup. Di kesempatan ini saya juga ingin menyatakan kekecewaan saya yang sangat besar terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, khususnya Denny Indrayana, Mas Ahmad Santosa, termasuk juga Yunus Hussein. Ada beberapa poin yang selama ini saya keep rapat-rapat dalam rangka saya ingin membantu, tapi rupanya perbuatan-perbuatan mereka justru memperkeruh suasana dan makin menyudutkan saya, seolah-olah saya ini penjahat nomor 1. Apa yang dikatakan oleh Gayus dan perkembangan proses kasus ini sebenarnya memperlihatkan bahwa negara tidak mampu melawan mafia. Bahkan negara sendiri menjadi bagian dari problem mafia itu. Vonis 7 tahun yang diterima Gayus akhirnya memang mengundang pro dan kontra. Putusan ini dirasa kelewat ringan untuk seorang Gayus yang telah membuat heboh seantero negeri ini. Putusan ini memperlihatkan bahwa pengadilan relatif berhasil mengeluarkan diri dari skenario awal yang diciptakan oleh polisi dan kejaksaan, seolah-olah berkas perkara yang ini menjadi simbol dari keseluruhan kasus mafia hukum dan mafia pajak yang selama ini sudah berkembang di masyarakat. Gayus sudah 2 kali menerima vonis pengadilan. Yang pertama saat divonis bebas di Pengadilan Negeri Tangerang awal tahun 2010 lalu. Celakanya sudah 2 kali divonis, namun tidak satupun dakwaan mempersoalkan penyuapan miliaran rupiah oleh perusahaan yang pajaknya bermasalah. Dan akan benar-benar semua informasi yang dia berikan itu akan dibongkar semuanya. Ternyata kan tidak. Dia ada permainan kan, dibatasin hanya perkara kecil dia saja. Dia saja dijerumuskan. Ya permainan dari penyidik, kejaksaan, Satgas juga sama. 3-tiganya. Makanya saya bilang serahkan KPK perkara itu. Ya? Jangan lagi sama polisi sama jaksa. KPK. Puas apa? Puas keputusannya Pak? Apa itu? Ya ini bukan soal puas nggak puas. Kita kan ingin membongkar seluruh kejahatan korupsi dan mafia hukum ini. Oh dari sudut itu ini baru permulaan. Ya Gayus itu permulaan. Dan saya minta Gayus sama Sedu Haji itu kita pakai terus. Kita ajak bersama-sama membongkar. Iya kan? Kalau kasarnya karena mereka tahu, mereka lah kita ajak membantu kita. Ya enggak? Mereka mau kok bongkar semua, tapi mereka sekarang dibenam. Sudah 2 Haji dibenam dengan perkara-perkara lama dulu di Jawa Barat, Gayus sekarang dibenam dengan perkara-perkara kecil begini. Kepolisian berkilah, kasus Gayus memang belum selesai. Setidaknya masih ada 5 kasus lagi yang sedang diusut dan segera masuk ke kejaksaan untuk disidangkan, termasuk kasus menerima gratifikasi 28 miliar rupiah. Jadi ada beberapa perkara terkait kepemilikan uang yang 28 miliar, itu gratifikasi ya, dan pencucian uang. Kemudian juga terkait kepemilikan 74 miliar, dugaan sementaranya gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Kemudian penyuapan terhadap petugas rutan, Saudara Kompol Iwan Siswanto CS. Yang terakhir tentu kita lihat pada saat sekarang ini, dugaan kepemilikan paspor atas nama Sony Laksono ya. Jadi beberapa perkara ini tentu tidak bisa selesai dalam bersamaan, tentu tidak bisa disidangkan dalam bersamaan. Jadi itu ada giliran-gilirannya.
Sikap kepolisian yang menempatkan kasus 28 miliar uang milik Gayus sebagai gratifikasi menuai kritik. Soalnya, bila diusut sebagai kasus gratifikasi, maka sang pemberi uang tidak akan pernah tersentuh. Membuktikan bahwa sebenarnya di Republik ini ada hal yang saling sandera. Gitu loh. Sandra Senturi dengan Gayus, Sandra Antasari dengan Gayus. Dalam hal ini simbolnya Sirus Sinaga, karena memang Sirusnya nggak pernah tersentuh-sentuh. Ya kan? Nah, ini menjadi penting. Karena itu saya kira Presiden jangan cuci tangan lagi mengeluarkan impres. Pimpin langsung. Ini campur-campur, termasuk juga banyak penumpang gelap sebenarnya. Ya. Yang pertama tentu Gayus mau membelokkan itu. Tapi pada waktu dia membelokkan itu memperlihatkan posisi dia dalam jaringan mafia hukum dan posisi dia dalam jaringan politik yang memanfaatkan mafia ini. Sejak skandal kasus Gayus terungkap, miliarder ini sudah mengungkapkan asal-muasal kekayaannya. Wajib pajak yang bermain mata dengannya disebutkan secara gamblang oleh Gayus. Kami lihat berita acara ini Gayus juga secara rinci Gayus menjelaskan, ya, rinci sekali menjelaskan dari mana dan siapa-siapa saja yang terlibat di situ. Ya, kami kecewa juga karena memang di dalam dakwaannya tidak ada wajib pajak yang disebutkan dalam berita acara pemeriksaan oleh Gayus yang dipandang oleh Gayus sebagai kontributor terbesar dari uang Gayus yang 28M ini. Nyatanya, dalam persidangan, Gayus hanya dijerat dalam perkara pajak PT Surya Alam Tunggal atau SAT yang jelas-jelas tidak berhubungan dengan kasus rekening 28 miliar miliknya. Sebenarnya kalau kita mau bicara secara hukum, yang paling bertanggung jawab adalah Mabes Polri. Dalam hal ini, Bareskrim dan Kapolrinya. Karena data yang saya miliki, sejak bulan Agustus 2009, mereka tuh sudah punya sebenarnya bahan 149 perusahaan itu. Gitu ya. Jadi dari segi hukum sebenarnya, mafia membelokkan berkas kasusnya ini pada saat ditangani oleh Mabes Polri, terutama ditangani oleh Kapolrinya pada waktu itu Bambang BHD, ya, di mana dia membentuk tim independen yaitu Mateus Salempang yang akhirnya kasusnya sebenarnya menjebak pengadilan, karena pengadilan kan hanya mengadili berkas perkara yang diajukan sama dia kan gitu. Di situ letak pembelokannya. Harta Gayus senilai 100 miliar lebih diduga kuat hasil main mata dengan perusahaan yang urusan pajaknya bermasalah. Siapa saja komplotan miliarder ini?